Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira ke depannya nanti perjalanan cintanya akan seperti apa, bisa ikuti pembacaan ini. Dan buat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang kita punya 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Sebentar lagi Tarotku akan shuffle, kemudian akan langsung ambil 3 buah kartu. Jadi kita akan pilih deck di awal. Kenapa Tarotku gunakan 3 deck? Jadi nanti setiap pilihan itu jumlah kartunya tidak berkurang dan tetap utuh ya. Oke, siap. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, kita mulai sama-sama dari yang pilih deck yang paling kiri. Ini adalah Tarot Familiars. Fokus ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Sekali lagi, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Yang pertama adalah The Lover, dan yang kedua adalah Knight of Pentacle, dan yang ketiga adalah Hangman. Jadi sebenarnya The Lover ini adalah sebuah kondisi. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan tentang perjalanan cinta, maka sebenarnya hubungan cinta kamu itu dinaungi oleh kekuatan cinta yang besar dari alam semesta ini. Hanya saja dalam hubungan cinta yang kamu alami, bisa saja ke depannya terjadi sebuah kondisi di mana stuck dan gak bergerak. Knight of Pentacle adalah sebuah kondisi di mana hubungannya kerasa mentok, gak bisa maju. Nah, jika kondisi ini terjadi, di sini ada Hangman yang paling kanan. Saat penundaan terjadi dalam hubungan cinta kamu, maka diperlukan sacrifice atau pengorbanan. Dengan pengorbanan yang tepat dalam hubungan, maka hubungan kamu bisa sangat lancar, karena ada kartu The Lover di sini yang menaungi hubungan kamu dengan cinta. Jadi sebenarnya nanti ke depannya jika kamu mengalami sebuah kondisi di mana hubungan kamu terasa stuck dan gak bergerak, itu bukan karena hubunganmu gak bisa maju. Hanya saja bisa jadi kalian tidak mau berkorban lebih banyak untuk hubungan ini. Berkorban ini bisa berupa segala macam hal, mulai dari waktu, usaha, mungkin kesempatan-kesempatan yang kita berikan pada si dia ataupun yang si dia berikan pada si kita. Jadi lebih beranilah untuk memberikan daripada menerima. Dengan begitu hubungan kamu dengan si dia akan bisa langgeng. Dan ini kedepannya nanti adalah hati-hati terhadap penundaan. Hubungan kamu sebenarnya ke depan dengan siapapun nanti dia, untuk yang udah punya pasangan, dengan pasangan kamu, untuk yang single, dengan orang yang akan jadi pasangan kamu, itu akan bagus ke depan dinaungi kartu cinta. Hanya saja kalian harus sama-sama berani berkorban untuk hubungan ini. Ingat, hubungan ini bukanlah satu sisi, tapi 2 orang. Jadi bersama-samalah tunjukkan kesungguhan kalian, berkorbanlah yang terbaik untuk hubungan ini. Dengan begitu hubungan kalian gak akan jalan di tempat. Karena kalau dua-duanya berpikir, nanti aku berkorban lebih banyak, nanti dia nggak begini. Nah, kalau kita sibuk seperti itu, hubungannya akan jalan di tempat. Jadi ini benar-benar membutuhkan 2 sisi untuk sama-sama mau membawa hubungan ini ke arah yang semakin baik ya. Ini yang memilih deck kartu yang pertama, kemudian yang pilih deck kartu yang kedua. Ini adalah Radiant Rider-Waite ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah 3 wand. 3 wand adalah sebuah kondisi di mana kita harus belajar menerima. Ada seseorang yang duduk, yang sedang berdiri, dan ada perahu-perahu lain yang berlayar, di mana dia sudah menentukan pilihan, sudah memegang tongkat di sini ya, dia nggak ikut berlayar. Jadi di kondisi ini adalah ke depannya nanti kalau kamu udah menentukan pilihan kamu terhadap seseorang, ya berarti itu pilihan kamu, jangan dibanding-bandingin. Ini yang sering terjadi, udah milih, lihat yang lain lebih menarik, kita mulai membandingkan ini. Dan akhirnya kita mulai berusaha merubah. 3 shotnya adalah merubah. Ini adalah kondisi dimana antara hati dan keinginan tidak sesuai. Antara yang kita inginkan dan yang terjadi itu nggak sesuai, itu 3 SWOT.
akhirnya kita mulai mencoba merubah pasangan kita menjadi seperti yang kita mau. Contoh, pasangan yang baik bangunnya pagi, pasangan kita bangunnya siang, paksa dia bangun pagi. Pasangan yang baik itu bisa A, bisa B, bisa C. Pasangan kita nggak bisa, paksa dia biar bisa. Akhirnya kita sibuk merubah dia menjadi yang pikiran kita mau nggak, dan tidak sibuk untuk mencintai dia. Nah, ini yang akan jadi bahaya. Kenapa? Kita berusaha merubah dia menjadi seperti pikiran kita. Akhirnya kita nggak pernah benar-benar cinta sama dia, kita hanya cinta sama pikiran kita sendiri. Nah, di hubungan cinta kamu ke depan, kondisi ini mungkin saja terjadi. Dan ini bukan sebuah kondisi yang baik, karena itu diingatkan untuk hubungan cinta kamu ke depan, belajarlah untuk menerima dia. Jika mau ada perubahan, bicarakan sama-sama apakah dia nyaman tidak dengan perubahannya. Karena dengan begitu, kalian bisa sama-sama maju dalam hubungan ini. Bukan hanya satu sisi yang memaksa, karena itu akan sangat melelahkan. Menggiring seseorang dalam sebuah hubungan itu melelahkan. Yang baik adalah kita sama-sama melangkah, bukan saling giring ya. Oke, tarot lanjutkan. Yang memilih kartu yang paling kanan, ini adalah Tarot of Mermaid. Fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati kisah perjalanan cintaku selanjutnya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu, kita akan baca sama-sama. Yang pertama adalah Temperance. Yang kedua adalah Knight of Wands, dan yang ketiga adalah Knight of Cup. Ini Page of Wands, ini Knight of Cup. Nah, di kartu yang pertama kita diingatkan hubungan cinta kamu ke depan itu adalah bagaimana kamu dan dia bisa sama-sama punya tujuan yang dituju bersama. Ingat, punya tujuan yang dituju bersama. Dalam artian, hubungan cinta itu bukan hubungan yang hanya salah satu saja yang menentukan, tapi dua-duanya. Karena itu di kartu Temperance, ini harus balance, satu sama lain harus saling balance. Bukan saling mendominasi, dan akhirnya yang satunya merasa ditekan atau yang satunya merasa tidak bisa berbuat apa-apa di hubungan. Hubungan seperti ini akan berada di kondisi yang tidak sehat. Karena kenapa? Yang satu mendominasi, yang satu merasa setiap hari terintimidasi. Ini bukan hubungan yang sehat dan ini cukup banyak terjadi. Jadi untuk hubungan kamu ke depan, hati-hati jangan sampai kondisi tersebut terjadi. Memang kadang tujuan kita baik, kita maunya yang terbaik, tapi dengan mengintimidasi itu nggak pernah jadi baik. Kemudian di sini ada Page of Wands dan di sini ada Knight of Cup. Chalice jadi cup ya. Jadi di Page of Wands kita diingatkan bahwa hendaknya dalam sebuah hubungan ke depannya nanti itu langkah-langkah yang mau kamu ambil bersama itu dibicarakan bersama. Dan untuk masalah langkah, sosok perempuan itu akan bisa melihat arah hubungan ini mau kemana lebih baik daripada sisi yang laki-laki. Jadi kira-kira hubungan ini nantinya mau mengarah kemana ya, itu lebih banyak dengarkan dari sisi si perempuan. Namun langkah-langkah yang diambil nggak di kartu Knight itu akan lebih banyak secara realitanya, secara prakteknya itu ikuti banyak dengarkan dari sisi laki-laki. Karena laki-laki kan lebih logis, dan di sini ada Knight of Cup di mana ini bisa menghantarkan hubungan ke arah yang lebih baik. Contoh, hubungan ini aku kepengen, misalkan si perempuan bilang nanti ke depan aku kepengen kita bisa segera merit. Oke, berarti si laki nyusun kira-kira meritnya berapa lama lagi, apa saja yang harus disiapkan untuk merit. Realistisnya itu yang laki yang susun, tapi arahnya mau kemana itu si perempuan. Contoh, aku nanti pinginnya tinggal di kota A. Karena kenapa? Karena aku pengen di sana dan A, B, C, dan D. Nah, itu si perempuan pengennya. Nah, si laki mulai berpikir kalau di kota A atau B, mana yang pertimbangannya lebih baik. Nah, itu dari sisi si laki. Selama kalian bisa lakukan ini, perjalanan cinta kalian ke depannya akan jadi bagus sekali karena kalian akan bisa seiring menuju tujuan yang dituju bersama ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main kesini, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Yang ingin belajar Tarot, silahkan di playlist tutorial belajar Tarot. Atau yang ingin tahu mengenai arti kartu Tarot, ada di playlist arti kartu Tarot. Dan yang ingin tahu tentang reading, silahkan di playlist Tarot Reading. Terima kasih.